Karishma Miss Grand Indonesia. Kemarin waktu aku ke Koyungyung itu masih 30%, kayak cuman masih kakaknya doang gitu. Terus udah coba shoesnya gitu. The effect of the balloon is can be long lasting, kayak kalau misalnya lo mau balloon juga dan itu efeknya panjang. Aku coba untuk bisa menjadi orang lain itu salah banget dan fatal banget. Jadi maksimalkan apa yang kamu punya, itu lebih baik. Balik lagi di podcast Yayasan Dunia Mega Bintang. Kali ini aku bersama dengan ketiga queen. Hai. Ini queen-queen dari Miss Grand International, ya kan? Benar ya. Nah, ini ada bersama aku, ada Ritasha, ada Aura, dan juga ada Andina. Tapi nih ya, kemarin itu kan aku udah buka open question gitu, udah banyak yang masuk. Tapi di awal-awal tuh orang-orang langsung kayak, boleh nggak sih mereka bertiga opening number dulu? Tapi mungkin kali ini yang bebas sih, mau yang kemarin kan Aura juga gini bebas sih sebenarnya, mau elegan, mau yang caur ya kan terkenal caur kan. Ya, kalau caur lu banget, parah. Caur banget kan, itu bebas. Kita mulai dari Aura dulu, Andina, lalu Ritasha. Kayak yang tua dulu gitu ya. Nggak tua. Oh gitu ya. Kalau tua aku duluan. Oke. Aura. Ini apa ini? Oke. Aura Karishma Miss Grand Indonesia. Yeay. Sekarang Andina. Andina Julie, Miss Grand Indonesia. Unik. Nah, kalau kamu kayaknya belum tahu kan bakal kayak Iya. gimana kan. Nah, ini kamu buat dulu deh. Aduh, anak bontot ya. Ayo, Kalau coba. dekat-dekat kakak senior tuh kayak Deg-degan ya? iya, Deg-degan ya? jadinya kalem gitu kan ya. Sebenarnya kan enggak juga ya. Oke, kita opening number. Ritasha will great Miss Grand Indonesia. Dan itulah ketiga queen kita. Nih, hari ini kita mau bahas apa sih? Kan tumben-tumbenan nih tiba-tiba langsung berjejer tiga wanita cantik di sebelah saya. Yang pertama yang mau kita bahas ini adalah sisterhood-nya dulu. Kalian di dunia Mega Bintang ini kan akhirnya bertemu, berjumpa, dari ikut kompetisi beauty pageant sampai akhirnya dikirim ke internasional. Sebentar lagi Ritasha ya. Iya. Nah, itu gimana sih persahabatan kalian di dalam yayasan ini? Konteksnya tuh kayak, ya gimana? Di luar pekerjaan deh, di luar pekerjaan. Kita sih growing up as family ya. Jadi satu sama lain saling reachable. Maksudnya ada yang butuh tinggal kontak. Terus kalau kita ketemu juga aku sih si anak hilang ini jarang ketemu, tapi ya sekalinya memang kita ketemu kita pasti ngobrol. Terus juga ya kasih support dan wejangan lah, kira-kira gambarnya sudah kayak gimana gitu. Iya. Anak hilang ini baru kemarin di itu ya, di posting ya, anak hilang yang telah kembali. Kalau Andina nih, dari akhirnya Andina berarti anak tengah ya? Iya. Anak tengah ya, ada kakaknya. Masih jadi anak tengah. Biasanya ini bebannya paling berat nih. Betul. Ya, Pressure kan, itu gimana kamu sisterhood-nya? Apa ya Kak, yang pastinya karena Miss Grand ini adalah ajang pageant pertama aku. Dan dulu tuh mikirnya untuk join beauty pageant ini tuh banyak something yang kayak takut nanti ketemu kakak senior, takut nggak bisa berbaur. Itu tuh pressure awal aku. Tapi ternyata pas aku udah terjun langsung, aku ketemu kakak-kakak yang sangat humble ini ya. Kemarin kan ada Cinat, ada Kak Aura, bener-bener yang warm banget. Apalagi kemarin itu aku banyak banget kekurangan yang mungkin aku tuh nggak bisa dapetin dari ibaratnya kayak apa namanya, bukan sekedar sama guru gitu loh. Dan itu semuanya aku dapetin dari kakak-kakak seniorku. Dan aku harap juga itu yang bisa aku sharing nanti ke anak-anak Miss Mega Bintang itu gitu. Kalau dari Cia sendiri akhirnya gimana nih? Kan udah punya banyak kakak-kakak Iya. yang sebelumnya Cia tuh gimana? Jadi after crowning as a Miss Mega Bintang Indonesia itu kan Andina ya sebelumnya. Dan Andina itu alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, memang syukurnya berasal dari Palembang, jadi satu kota sama aku kan. Jadi kita sering chit-chat, sering sharing bareng gitu, sering tukar pikiran, Mbak Dina gimana ya bagusnya, aku kayak gimana ya, gini. Terus aku juga sempat tanya nih tips and triknya kayak gimana. Nah, kalau sama Kak Aura kemarin itu ketemu di gym, di apartemen, di Roseville. Jadi aku habis nge-gym tuh, terus ngeliat Kak Aura lagi nge-gym sama adiknya kan. Terus kayak,
hai Kaura gitu, aku say hi lah sama Kaura. Dan after itu kita tuh ngobrol yang bener-bener deep gitu loh Kak. Jadi kita ada di lantai 19 ya Kak. Betul. Lantai 19 di balkon kayak ngobrol deep. Kak Aura, aku tuh gini-gini, aku tuh punya kekurangan di sini, I have my struggle di sini-sini. Oh iya, kamu terus kayak gini. Jadi memang bener-bener kerasa banget Kak, rasa kekeluargaan itu. Walaupun sama Kak Aura ini jarang ketemu ya. Kalau sama Mbak Andina kan ketemu terus, chatan, Mbak sering nggak tuh gua? telepon. Mbak Andina, Dari kan tiba-tiba Mbak. Mbak Andina kalau di Palembang kan manggilnya Mbak Din Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kayak bener-bener dekat dan mereka tuh ngerangkul Kak. Walaupun Cia anak baru, anak bontot ya, mereka tuh ngerangkul. Nggak membeda-bedakan siapa orang ini, siapa dia, siapa ini gitu. Nggak. Tuh guys, jadi bukannya justru mereka kayak semoga lo di bawah gue ya, enggak ya. Justru harus makin, lo harus lebih baik lagi, lebih better lagi dari pengalaman-pengalaman gue. Itulah sistem Iya. di Yayasan Dunia Mega Bintang ini ya. Bahkan tadi di tempat gym ketemu bisa Iya. justru ngobrol banyak Iya. dan segala macam. Karena kayak Kak, kalau aku sendiri sebagai maksudnya sekarang udah ada penerusnya di Cia. Terus kalau nanti doa sih sama Tuhan semoga dia mendapatkan posisi yang terbaik. Kita ya sebagai ibaratnya kayak senior lah ya di yayasan ini, kalau dia dapet yang terbaik itu kita tuh merasa menjadi kakak yang berhasil bisa jadiin dia lebih baik lagi ke depannya gitu. Terharu loh. Iya, Nggak karena boleh- aku nggak punya boleh kakak, nangis kan? nggak sih? Nggak boleh. kan? Boleh nengno nggak sih? Nggak Jadi boleh. ya Kak, waktu malam itu kan ngobrol ya sama Kak Aura itu sampai jam 10 ya Kak. Oh, malam Setengah banget 11 itu. ya. Dan satu Mohon hal maaf ya Kak Ivan. Udah curfew ya padahal. Iya. Ada curfew. Dan satu hal yang aku nyentuh banget ya, kayak Kak Aura tuh minjemin buku loh ke aku gitu, kayak Cia aku ada buku nih buat kamu pakai, buat kamu Cuma itu baca. legacy yang bisa aku kasih. Iya, Kadina kayak- juga, nih Din buku, ini buku. Karena itu kan buku Iya. bokep kan. Jadi Dari small things, tapi itu really touch my heart. Gitu. Oh, so sweet. Berpelukan. Padahal biasanya awal-awal lah yang seharu-haru ini lagi awalnya minta langsung bahas sisterhood sih. Jadi langsung dia Iya. kan gimana gitu. Nah ngomong-ngomong kan persiapan Aura dulu kan kita udah lihat kayak gimana. Andina juga. Kemarin terakhir kali podcast sama Cia itu kan bener-bener baru nih reigning iya, as a iya. Queen of Miss Mega Bintang Indonesia. Tapi kan sekarang akhirnya sudah berjalan ada beberapa bulan ini ya kayaknya pelatihannya udah berjalan, catwalk juga. Public speakingnya dan lain-lain itu gimana sih persiapannya Cia dulu? Jadi Kak, after crowning itu kan waktunya nggak banyak ya, nggak panjang, dan waktu itu tergolong singkat. Aku dikasih pekerjaan sama yayasan buat photoshoot, buat show sama sponsor, sama brand-brand yang ada di yayasan. Jadi memang bener-bener padat after crowning hingga sekarang. Nah nggak cuma sampai di situ aja Kak, kalau ngomongin masalah persiapan ya, kayak yayasan itu nge-provide apa yang kita butuhin semuanya, mulai dari bahasa Inggris, terus public speaking, Q&A, catwalk, makeup, and hairdo, semuanya itu di-provide sama yayasan. Dan aku udah ngejalanin itu udah almost 2 bulan ya, training after crowning. Jadi kayak walaupun kita tidurnya sedikit, walaupun kita itu lelah, semoga lelahnya menjadi lilah ya. Lilah. Lilah. Dan Oh itu ada itunya ya, lilah menjadi lilah. iya, semoga apa yang Ritasya dapat dari yayasan, apa yang sudah diberikan yayasan bisa kita bawa ke internasional dan kita hazard semuanya Ajar ya, hempas ya, hazard. banting semuanya itu Iya. ya. Nah, tapi kan udah pelatihan catwalk, Yes. public speaking, bahasa dan Yeah. lain-lain. Yang paling sulit menurut kamu tuh apa? Aduh ini capek banget nih kalau di tiap kali training ini kayak paling tegang. Sebenarnya kalau capek tuh enggak ya Kak. Satu hal ya, kayaknya Q&A, Q&A ya. question and answer, karena memang bener-bener itu oh my god, burn my brain gitu loh, kayak aduh setiap mau kelas Manohara kayak aduh bisa nggak ya jawab gitu, walaupun kita nggak dituntut untuk perfect ya, kan kita masih proses pembelajaran namanya, kayak kita tuh mau memberikan yang terbaik. Jadi kayak apa ya, aku takut kalau aku tuh tidak full gitu loh Kak, Tidak dalam maksimal menjawab, gitu tidak ya jawabnya maksimal. ya. Jadi kayak kalau aku boleh cerita ya, aku tuh pernah kayak aku tuh pernah nangis sendiri gitu loh, pernah nangis kayak aduh kok gini banget ya, Kok aku belum kok bisa-bisa kok belum gitu ya? bisa-bisa ya jawab. Tapi ya alhamdulillah kemarin waktu kita ada acara gathering regional director, kayak aku ditanya sama Kak Vio, oh ini ya hasilnya gitu. Langsung bisa tak Iya, tak walaupun gitu ya. memang prosesnya memang susah, cuman kan kita nanti
merasakan hasilnya itu sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya sekarang memang ternyata tanya jawab itu juga membangun kebiasaan, Bener. manner dan attitude kita untuk menjawab tuh harus Iya, seperti apa ya. iya. Kalau dari Aura sama Andina, mungkin Aura dulu punya problem yang sama nggak sih waktu pelatihan itu? Atau beda? Aku di catwalk, Kak, aku di makeup, aku di apa? Aku sih sejauh ini training tuh lumayan enjoy ya, karena terlama persiapan preparationsnya kan Miss Pandemi ya. Jadi bisa setahun lebih tuh kayak bener-bener ya bener-bener di-press gitu untuk bisa akhirnya confident terus ngomong di depan publik kayak gimana, karena dulu aku memang agak sedikit minder dengan communication skill aku gitu. Cuman memang kebetulan aku suka baca buku, jadi udah adalah bekal-bekalnya, tinggal gimana nih caranya aku show up my ability to speak gitu. Mantap ini langsingnya. Kalau Andina sendiri apa yang belajar makeupnya, Oke. catwalknya atau sama juga? Kalau aku sih sebenarnya mungkin bahasa Inggris Kak, karena emang bener-bener I'm trying to learn from zero. Aku emang bener-bener nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi pas aku join yayasan itu start day one, yayasan itu bener-bener kayak give me the opportunity untuk dikasih coach bahasa Inggris. Jadi selama hampir kurang lebih 6 bulanan itu benar-benar aku dikasih coach. Habis dari situ dilepas aku harus bisa belajar bahasa Inggris sendiri. Di situ sih pressure-nya. Jadi aku coba komunikasi lewat kakak senior juga, ngomong sama Kak Aura, bodo amat ini kira-kira nggak bener atau enggak. Terus Yang penting you know what I mean lah ya. So do I. bener, coba ngomong sama Cina dia, dan pada saat mau kompetisi tuh kayak masih minder sama bahasa Inggrisnya di situ. Tapi pada saat udah kompetisi, aku coba ngobrol sama teman-teman yang lain, ternyata nggak semenakutkan itu. Gitu. Yang penting komunikasi itu kan saling mengerti ya, bukan Yes. bukan grammarnya harus gimana, Benar. strukturnya gimana, tapi we were both understand each other aja gitu. Jadi ternyata mereka punya ini struggle-nya hampir mirip-mirip kelihatannya, tapi juga akhirnya karena dibentuk, dihajar terus latihan, jadinya ternyata tiba-tiba sama regional director gathering, gue udah bisa nih. Iya. Oh ternyata jawaban gue, kan kita paling tahu diri kita sendiri Iya, ya. iya, iya. Benar. Kok gue udah nggak grogi? Kok gue udah nggak ini? Benar. Ternyata gue bisa juga ya. Iya, Sama Kak. kayak gitu guys. Nah ngomong-ngomong persiapan dari Cia nih ya, ada yang nanya dari TRRRN23. Queen Aura sama Andina, semoga bisa sharing pengalaman sama Ritasha agar bisa memaksimalkan dia. Pasti. Boleh nggak sih dari Andina dulu deh yang masih hot nih ya kemarin. Apa yang wejangan atau nasihat yang bisa dikasih ke Cia? Langsung. Aku selalu bilang ini ke anak-anak, nggak hanya Cia, tapi ke seluruh anak Miss Mega Bintang ini, enjoy the competition. Karena yang paling penting di saat kamu sudah bisa enjoy the moment, kamu bisa kayak menikmati kompetisi itu, disitulah kamu bisa mengeluarkan who you are, siapa diri kamu sebenarnya. Dan itu bisa dilihat orang lain. Karena balik-balik lagi sebenarnya kita ikut kompetisi beauty pageant ini paling important adalah menjadi diri sendiri, dan orang lain bisa mencintai diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kayak orang tuh bisa cinta kita karena diri kita, bukan karena kita menjadi orang lain atau lain hal sebagainya. Karena the real queen adalah di saat dia bisa menjadi be yourself. Itu Cia dari seorang Andina. Kalau dari Aura? Start your affirmations to be positive sih, karena positive tuh leads to everything's good kan. Jadi gini deh, pokoknya kalimatnya yang selalu aku afirmasikan sama diri aku adalah how do people believe in yourself if you don't believe in yourself. Itu kamu harus percaya, kamu jangan ragu. Aku bisa kayak no, nggak bisa kayak gitu. Kamu harus yang kayak okay, I can go through this, I can show the world that my hard work is worth it gitu. Dan apalagi di yayasan kan semua mendukung, jadi gimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik juga untuk yayasan, karena yayasan udah kasih yang terbaik buat kita. Yes, jadi bentuknya bukan lagi pressure, tapi kepada ya ini yang sudah Motivasi. aku bekal-bekal yang aku ini tinggal aku buka aja, bagikan aja di hari ya. Karena tadi kalau Aura bilang sendiri apa yang positif, hal-hal yang baik, karena orang-orang yang baik juga menarik hal-hal baik dalam hidup Betul, dia magnet kan jadinya. Yes, betul, Iya, betul, dan betul. Selalu ingat satu hal, kalau kita udah kompetisi, tinggalkan semuanya di belakang. Fokus untuk tujuan kamu ke depan.
pasti kita tujuannya ada satu, the winner. Yes. Gitu. Jangan coba-coba yang lain ya. Jangan coba-coba yang lain. ngeliat Aku nyoba yang lain, posenya iya. tidak- Ya kan kemarin juga gitu. Aku gimana ya caranya aku bisa berkompetisi tapi aku tidak melewatkan hal-hal yang menyenangkan juga. Nah, gitu. Jadi harus enjoy. Harus enjoy. Ya, walaupun mereka tahu Benar. sih, tapi kan kalau aku yang ngomong nggak bisa relate nih di kamu kan, Benar. ini dari mereka langsung. Waktu di kompetisi ngelihat orang lain, kontestan lain, just enjoy. Benar. Karena udah nggak ada yang bisa diubah lagi. Benar Kita banget. udah kasihnya maksimal. Karena kemarin itu aku belajar dari pengalaman sih Kak. Udah ada sampel di saat perbandingan antara aku kompetisi di Bali dan di Jakarta. Di saat aku di Bali itu benar-benar fokusnya itu adalah gimana ya kalau misalkan nih let's say lihat orang catwalknya dia bisa turn, padahal aku di pelajaran aku nggak turn. Aku coba untuk bisa menjadi orang lain itu salah banget dan fatal banget. Jadi maksimalkan apa yang kamu punya, itu lebih baik sih. Yes, jangan coba-coba lagi ya. Bener. Kalau nggak ada gerakan ini ya lo jangan ikutin orang-orang Iya. aneh-aneh ya. Iya. Lakuin yang terbaik yang kita bisa kasih aja. Gitu. Itu dari mereka. Diterima. Diterima dengan Jadi baik. kita berharapnya memang pasti ada pressure, ada tegang, itu mah pasti. Tapi itu justru Iya. adrenalinnya itu yang kita Jangan lupa Cia, be on time. Iya. Itu penting Siapa banget. coba? kalau nggak emaknya merong saya. kali ini udah ini ya, siapa yang bakal marahin dia? Kak Dardo, siapa yang bakal marahin dia kalau dia nggak bangun pagi dan on time? Yeah, because chaperone is also judges kan. Iya Iya, betul betul. iya. Kamarnya tetap harus bersih dan segala macam. Betul. On time, tetap senyum, ramah sama semuanya. Be nice. Itulah, pokoknya itu. Itu ya TRR NN23. Nah, ada yang nanya juga di antara kalian bertiga dari Ora, Dindin dan Cia, siapa yang paling sering dimarahin Kak Igun? Mungkin bukan Iya. cuma Kak Igun kali ya, yayasan gitu. Saya. Apa best experience dimarahin tuh pas kapan, ada nggak di spill? Aku nggak ngerti ya, mungkin aku kayaknya paling kepala batu ya. Jadi gimana tuh? Jadi aku tuh tipikal yang misalnya Kak Ivan maunya apa, aku maunya apa. Ya udah kita cari jalan tengahnya maunya gimana gitu. Jadi kamu tuh ada negosiasi Iya ada gitu. negotiation always. Kayak misalnya ada kejadian lucu aku belum cerita nih, pas waktu itu welcome ceremony ya. Jadi itu kan bajunya udah tie kebaya gitu kan. Aku maunya aku finger wave. Aku belajar tuh dari YouTube karena aku belum pernah. Cuman kan aku kalau show ada finger wave, kayaknya dia merhatiin juga. Terus kata Kak Ivan, jangan repot diri sendiri deh, yang gampang aja. Terus aku bilang, enggak Kak, aku pasti bisa ini finger wave jadi. Pokoknya kalian bangun tidur, aku udah jadi rambutnya. Terus tau-taunya We did it. jadi. Kalau Andina, Kayaknya saya sudah spill juga kan ada. tapi yang paling itu kapan sih? Taraf marah itu adalah Kak Ivan keluar grup saya. Itu sudah paling best Pernah banget. juga Kak Ivan keluar grup pas Itu yang aku share ke Cia tadi. Ya, udahlah, lu pada atur sendiri gitu kali ya dia. Enggak Kak, gara-gara aku mencoba hal lain. Itu yang bikin dia ngamuk. Karena udah paling bener adalah kalau udah ada racikan ya, udah jalanin itu aja, jangan dulu coba-coba ke lain. Istilahnya mereka udah bikin strategi lu begini, tiba-tiba lu punya rencana sendiri, Ya, nggak bilang-bilang. Udah nggak di titik ngapain. dimana Kak Ivan bilang, bodo amat Nina, terserah lu deh, lu mau ngapain, lu mau menang, lu mau nggak, bodo amat. Udah gitu doang. Nah, Cia ini kan belum berangkat nih. Iya. Tapi kan udah ada belum sih diomelin sama Kak Igun, Cia kamu tuh, aku kemarin baru ngeliat nih, Cia posting apa, terus Kak Igun komen, Apa katanya? jangan banyakan melo. Kayaknya itu ada satu sedikit-sedikit, tapi ada nggak sih diomelin sama Kak Ivan ataupun yayasan? Kalau diomelin tuh nggak ada Kak, alhamdulillah sejauh ini. Nah, kenapa Kak Ivan bilang kayak gitu? Jadi yang aku cerita tadi ya, aku kan nangis tuh after kelas Manohara kayak, ya udah aku keinget Kak Ivan, ya Allah, aku tuh udah dikasih kayak gini loh sama yayasan, kok aku nggak bisa? Jadi aku ngechat Kak Ivan, selamat pagi Kak Ivan, have a nice day, assalamualaikum. Kak, aku Panjang bilang, tatanan. iya, aku bilang kan, Kak, doain seluruh persiapan Cia lancar ya. Gitu aku tuh, bukan cuma Kak Ivan, aku ngechat Kak Ivan, aku ngechat ibuku, ngechat ayahku, ngechat oma, pokoknya seluruhnya aku chat kayak, karena setelah aku nangis itu kayak keringet orang tua, teringat sama Kak Ivan, orang-orang yang memang bener-bener baik sama aku, kayak minta doain supaya lancar. Terus kata Kak Ivan, lo kok tiba-tiba melo gitu kan, terus kata aku, enggak Kak, cuman tadi aku habis kelas Manohara ya, ternyata agak sedikit susah, aku bilang kayak gitu, karena menurut aku apa ya, ini udah di luar out of my limit gitu loh. Terus kayak
Tapi Cia berusaha untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi ya Kak. Terus katanya, bisa kok, bisa, dia bilang kayak gitu. Ya udah, selesai nangisnya. Habis itu aku cerita sama Kak Gendis, cerita sama Kak Aan, karena memang bener-bener kayak kalau apa ya, aku cara ngeluarin ego aku itu, emosi aku tuh dengan cara nangis Kak. Daripada kita tahan tangisan itu bakalan jadi beban kita nanti di internasional, enak kita keluarin sekarang gitu. Makanya itu si Kak bilang jangan banyakan melo. Si Kak tuh suka gitu ya, di postingan anaknya lagi gini belajar OOTD, kalau nggak salah itu kan belajar OOTD sebelum Miss Grand Internasional. Jangan banyakan melo. Kan gue penasaran, makanya gue bawa di podcast pertanyaannya. Iya, seperti oh itu. jadi kamu belum sempat dapat marahan-marahan itu ya? Belum. Kita lihat nanti ya. Setelah dari sana nih, ada nggak nih ya cerita-cerita? Nih, tapi ada juga nih yang nanya tentang mengenai persiapan seorang Cia. Ya. Kemarin itu kan di podcast yang Kak Ivan tuh ada nge-spill Kak Rinaldi bikinin kamu natkos. Yes. Kalau Andina waktu itu natkosnya apa ya temanya? Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Oh makanya yang sampai gede-gede itu Iya, ya, benar. yang katanya ngedorongnya lu racik-racik sendiri di rumahnya. Kalau Aura lagi tuh apa? Sate ayam jadi kupu-kupu. Sate ayam jadi kupu-kupu. Jangan ketawa. Nah, sebenarnya tadi pagi itu nih aku udah podcast sama Kak Ivan udah di spill. Iya. Tapi boleh kali ya sekali lagi nih, siapa tahu ada yang ke-skip kan. Apa sih national costume dari seorang Rita Shawelgrade yang dibawa ke Vietnam nanti? Jadi national costume ini Kak sangat dekat kehidupannya dengan matahari. Dengan Kak Ivan, yaitu matahari. Yes. Nah, kemarin waktu aku ke Koyung Yung itu masih 30%, kayak cuman masih kerangkanya doang gitu. Terus udah coba shoesnya gitu, udah apa kayak udah ngerangkai lah ibarat kata, tapi belum jadi. Nah, after ini kayaknya aku bakalan fitting lagi national costume itu, dan ya aku nggak sabar. Berangkatnya kapan ya Cia ya? Berangkatnya belum tahu, antara akhir September kalau nggak awal Oktober. Kita lihat matahari itu apakah bersinar megah ya. Iya. Amin. Panas ini memang ya. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ini ada dari Sawan Sawanan. Kenapa dia Sawan ini? Pertanyaannya, how all of you can manage hate comments and cyberbullying? Coba dari Cia dulu. Okay, I think bullying can be hurt people ya Kak. It's actually can be hurt people, dan the effect of the bullying is can be long lasting. Kayak kalau misalnya lo ngebully gue dan itu efeknya tuh panjang, itu bisa terkena mental health orang, terus rasa kepercayaan diri orang tuh menurun. Nah, kalau dari aku pribadi kan some of netizen bilang kayak kamu tuh nggak cocok nih jadi beauty queen gitu, kamu nggak cocok jadi Miss Grand Indonesia karena kamu memiliki kekurangan di sini, kekurangan di sini, otak kamu segini gitu kan. Kayak mereka tuh cuman fokus ke kekurangannya saja, nggak melihat di sisi side of the kekurangan itu kan, side dari kekurangan itu. Kayak oke, nah cara aku memanagenya kayak kritikan yang bisa aku ambil dan aku perbaiki di diri aku. Tapi kalau seandainya omongan itu udah menyakiti hati aku dan bisa membuat mental aku jatuh, aku akan hapus komen itu dan aku restrict akunnya. Iya Kak, karena kayak kesehatan mental itu nomor satu, apalagi kan kita mau ke internasional nih, kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi nanti di internasional. Bahkan seandainya ada orang yang ngeliat kita di Indonesia, terus efeknya kan long lasting tuh kan Kak, kayak kita mikirin, aduh nanti ada orang nge-hate aku kayak gini loh. Di Inter kita jadi nggak enjoy dong kompetisinya, jadi kayak mikirin hate comment terus tanpa kita mikirin goals kita ke depannya. Maka dari itu ya lebih baik kita restrict aja akunnya. Itu kalau dari seorang Cia. Iya. Karena emang pengalamannya kemarin aku podcast sama Andina juga gitu ya. Waktu kompetisi malah dicecer. Kenapa kok nggak keluar segala macam, mana makin down. Tapi kalau Andina kemarin kalau nggak salah di manajer itu kan bukan sama Andina sendiri ya, langsung sama yayasan ya. Kadardo dan Kak Wahyu ya. Iya, makanya tapi kayak balik-balik lagi, mau gimana pun bentuknya, yang namanya hate comment dalam berkedok kritik lah, terus kayak this is my opinion, itu gak dibenarkan. Karena buat hate comment itu adalah kamu bisa menyakitin hatinya seseorang. Kadang sometimes aku juga mikir sih Kak, kok dia bisa sejahat itu ya, kita nggak pernah ketemu, terus kita nggak pernah ngobrol, even chatan via social media pun nggak pernah, tapi dia bisa mengutarakan seolah-olah dia itu menjadi orang yang paling dekat sama kita. Sometimes kayak
even Kak Ivan, Ayah Dardo yang emang bener-bener kita close banget, kayak dimana kita udah bisa tukar pikiran aja, mereka tidak pernah yang namanya bullying, dalam artian kayak hate kayak secara omongan gitu kan. Tapi mereka yang di luar sana yang nggak tahu apapun tentang diri kita, tapi mereka bisa sejahat itu. Dan menurut aku saran aja sih untuk semua pelaku sosial media lah, buat kalian jaga ketikan kalian, karena kalian tidak pernah tahu bagaimana mental health seseorang. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menjadi alasan orang jangan pernah menjadi alasan kekecewaannya seseorang, karena kita nggak pernah tahu gimana dia manage diri dia sedemikian rupa. Karena aku juga kayak berkaca sama diri aku sih, untuk jadi seorang Andina yang di titik sekarang itu prosesnya nggak mudah. Aku juga pernah ada waktu dimana aku down banget, aku kayak bener-bener nggak percaya diri sama diri aku sendiri. Alasan kenapa kan kayak awal-awal aku dipilih sebagai Miss Grand Indonesia, banyak banget orang yang bilang, pede dong, terlalu confidentnya. Aku selalu mau membangun itu, tapi banyak hal yang mematahkan apa yang sudah aku bangun gitu lah Kak. Nah, ada untungnya aku tuh didudukan, maksudnya kayak aku berada di keliling orang-orang yang sangat baik. Aku ada Ayah Dardo, aku ada Kak Ivan, aku ada orang tuaku, aku ada Bu Medi yang benar-benar di saat aku down tuh mereka yang kasih semangat, ayo dong, bisa nggak apa-apa. Mungkin misalkan kamu nggak bisa A, kamu bisa di B kok. Mereka yang benar-benar support aku dan bisa menjadikan aku se-confident itu pada saat di internasional. Dan kita nggak pernah tahu queen-queen yang lain yang nggak punya support system gimana. Jadi buat kalian jaga ketikan, jaga omongan, jangan sampai kalian menyakitin hati seseorang. Contoh udah banyak, ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Dan aku maksudnya kita juga nggak mau itu kejadian di queen-queen Indonesia gitu loh. Jadi kalau dari Andina sendiri, salah satu cara dia manage yang aku tangkap adalah melihat apa yang masuk ya, harus dari close friend kali ya. Jangan cuma dari orang-orang yang dia sendiri nggak tahu tentang hidup kita gitu. Dan buat teman-teman semua di rumah sana, entah apapun deh, di dunia kantor, kerja, pageant atau apapun, masukkan insight atau apapun opini orang itu hanya dari orang-orang terdekat ya, ataupun orang-orang yang paham di ahlinya. Misalkan di fashion, kayak desainer yang ngomong ya wajar. Ahli catwalk ya catwalk yang tegur wajar gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang kita nggak kenal sama sekali, apalagi akunnya nggak ada gambar segala macam, kita nggak pernah ngobrol gitu, dipilih-pilih ya yang masuk ya. Dan kayak berusahalah untuk bangga dengan anak-anak negeri yang mau memajukan nama Indonesia di kancah internasional. Yes, sebagaimanapun kita nggak suka sama misalkan dia punya teman-teman circle-nya atau apa, tapi kalau dibawa nama Indonesia, kita dukung Indonesia. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia harus proud dong dengan Indonesia bisa dikenal di luar gitu. Yes. Kalau dari Aura sendiri, gimana cara kamu mengatasi cyberbullying ataupun ya itulah haters itu? Mental strength-nya orang kan beda-beda ya. Cuman aku ambilnya ya chill aja, karena you know sometimes haters is someone who really take attentions into your life. Mereka tuh lebih perhatian dari siapapun itu. Makanya aku juga kayak, oh thank you for seeing my life, thank you for monitorin semua proses aku, and I appreciate that gitu. Jadinya aku tuh tidak menanggapi, karena mereka tuh mencari sebuah attention kan dari kita. Jadi semakin kita ngasih suapan sama mereka, semakin mereka senang dong. Ih, gue diperhatiin nih. Aku tuh Kak di DM, karena kan aku surgery and everything, yang mungkin kayak pertama kali nih Queen dari Indonesia, obvious banget perubahannya gitu kan. Sering banget di DM jelek, tapi oh thank you, I appreciate that gitu. Aku ya sometimes ya pengenlah aku say hi sama haters juga, dan itu bikin aku kayak oh ternyata my life is so interesting ya gitu. Aku turn back itu sih. Tanpa disadari ternyata mereka tuh justru jadi fans pertama kamu juga. Betul, bangun tidur aja aku dikomenin, berarti dia perhatian banget dong. Iya, benar banget. Nah, kalau dari Aura kayak pacar ternyata ya, itu. Iya. udah kayak pacar ya. Iya, jadi Ada jangan yang nanya loh udah punya pasangan atau belum. Jangan dibawa stres kan. Keluarin nggak dia pertanyaan mengenai pasangan? Jadi kalau dari Aura mengatasi hate comment atau bullying itu, justru dia melihat bahwa kalau kayak justru lu perhatian ya sama gue. Makasih loh. Aku happy banget. Dia melihat perhatiannya, bukan isi dari hate comment dan bullying. Itu loh. Justru thank you ya. Kalau nggak ada mereka yang meng-up juga, nggak makin booming kan? Iya, nggak apa-apa. Keep going, I will show you that you are wrong gitu.
Tapi kayak alangkah baiknya kalau kita tuh be wise using social media, kayak kita harus bijaksana dalam social media ya, karena kita makhluk sosial, kita memiliki pola pikir kayak I believe that if you use social media in a good way, it's more beneficial than spreading hate, like that. Betul. Jadi kayak ya udah cukup di kamu aja, kalau kalian gak bisa support ya minta tolong dijaga jempolnya gitu, karena setiap orang tuh memiliki somehow ya menurutku ya. sorry Ya, nggak apa-apa, Kak. aku kayak mengamati juga lah ya, haters itu mungkin di kehidupan aslinya tuh seseorang yang kesepian, yang butuh perhatian kan, jadi kenapa nggak kita raih aja, gini loh maksudnya, Atau kita yang buat grupnya ya. iya. No, I show Onar them. haters. Enggak, I show them how to live in a positive way. Bukan aku mencoba menggurui ya, cuman aku mencoba kayak gue juga ada kurangnya kok, gue juga begini kok, kita bisa loh sama-sama gimana nih caranya menggunakan hidup dengan lebih baik. Berdamai itu enak loh. Berfokus sama hal-hal yang lebih iya, positif, gitu. karya-karya yang Betul. dikejar gitu ya. Karena kan kalau kenceng ketemu kenceng, jadi tegang Shay, gitu. Tegang memang. Jadi bijak aja sih. Bijak aja ya, bijaksana ya. Itu guys tuh, relax ya, kita hari ini chill banget Iya. ya. Padahal kita ngebahas yang seru-seru. Ada yang nanya, ini dari Ramadan 1680. Ini tapi kayaknya untuk Aura sama Andina. Karena pertanyaannya gini, ceritain dong ada hal mistis nggak sih di karantina internasional?